الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحمد لله. Para habaib, para kiai, para asatidz hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam kita sama-sama berkumpul dalam acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga penutupan pengajian kita sementara menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan kita punya umur, kita mendapatkan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra wal Mi'raj terdapat satu pelajaran penting, hadirin wal hadirat bahkan kita sekalian. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa Isra wal Mi'raj, tapi yang paling penting dari peristiwa Isra wal Mi'raj adalah perkara salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Kita lihat banyak kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sekalian dalam agama ini. Namun dari semua kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, di antara yang paling penting adalah perkara salat 5 waktu. Sebab kalau kita perhatikan, kita dapatkan semua kewajiban ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian setelah beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini kewajiban semuanya diterima oleh Rasulullah melalui perantara, yaitu perantara malaikat Jibril alaihi salam yang turun membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita umat Islam yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah menghadap kepada Allah untuk menerima secara langsung dari Allah ini perintah, ini perkara, yaitu perkara salat 5 waktu yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam 27 Rajab ala ashhadu riwayah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya hingga langit ketujuh, hingga Sidratul Muntaha, hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kejadian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan disampaikan oleh para sahabatnya sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama. Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dipenuhi keberkahan di sekitarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Perjalanan ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai naik ke langit hingga menghadap kepada Allah dan menerima secara langsung dari Allah perkara sholat 5 waktu dari 50 waktu, sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh para ulama di antaranya Imam Bukhari dan Muslim. Dari 50 waktu Nabi terima dari Allah, turun di langit ke-7 atau di langit kesekian. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, perintah apa yang kau dapat dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad bilang perintah sholat 50 waktu. Nabi Musa bilang, ya Muhammad, saya punya umat Bani Israel lebih kuat dari umatmu, tapi saya pernah memberikan perintah kepada mereka yang lebih ringan dan ini gak dijalankan sama mereka, apalagi umatmu. Minta keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad minta keringanan sama Allah, diringanin, didiskon bahkan kita. Tuh lihat, Allah pengen dan kita tuh gak mau memperhatiin kita apa.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para anbiya, Nabi Musa sayang sama kita, nggak mau keberatin kita. Allah pengen kita ini, ya, sebagaimana ulama bilang, linar baha alaih, la linar baha alaih, supaya kita ini ngambil untung dari Allah. Allah nggak ngambil untung dari kita, nggak mau keberatin kita. Dari 50 waktu di korting, dipotong dan dipotong dan dipotong sampai 5 waktu sehari semalam. Coba bayangin, hadirin wal hadirat bapak-bapak ibu, kalau sehari semalam 24 jam, kita diwajibin sama Allah 50 waktu. Gak tahu itu berapa rakaat yang kali kita sholat. Ini aja yang 50 waktu, yang 5 waktu udah 17 rakaat. Kalau 50 waktu berapa rakaat? Lebih banyak dari rakaat Allah. Artinya kalau 50 waktu sehari semalam 24 jam, hampir kurang lebih 20 menit sekali atau setengah jam sekali kita harus melaksanakan sholat. Udah repot, gak bisa kerja, gak bisa makan, kagak bisa minum, gak bisa tidur, kagak bisa istirahat. Makanya gak salah kalau Nabi Musa bilang minta keringanan. Umatku ini yang Muhammad, umat yang lemah, umatku yang lebih kuat gak mampu menjalani yang lebih ringan dari ini. Tuh lihat, di counting sama Allah jadi 55 waktu. Dikasih sama Allah 5 waktu, Nabi Muhammad mau kembali, Nabi Musa bilang minta keringanan lagi. Apa yang Nabi Muhammad bilang? Ya Musa, saya malu sama Allah. Tapi lihat, walaupun 5 waktu, Allah tuh sayang sama kita ya. Ini kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disayang sama Allah, ummah marhumah. Walaupun 5 waktu Allah bilang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammad, ini aku udah tuliskan di email kita, sholat yang aku wajibkan kepada umatku 50 waktu. Sekarang aku ringankan 5 waktu, akan tetapi ini 5 waktu kalau kalian kerjakan, itu pahalanya seperti pahala 50 waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, 5 waktu kita bikin pahalanya 50 waktu. Allah. Cuman kan kebangetan. Dari 50 jadi sama Allah, terus kita ini dari 50 sampai 5. Dari 50 waktu apa nih? 5 udah di diskon, kan kebangetan. Kalau masih ada minta diskon lagi, iya, sholatnya bolong-bolong, kelewatan begini. Ini nggak tahu syukur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bilang dalam Al-Quran, wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi. Makanya orang yang tidak sembahyang, orang yang menyepelekan perkara sholat, siksanya pedih dari Allah. Sebab dia nggak kenal syukur sama Allah, nggak ngehargain apa yang Allah berikan kepada kita. Makanya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, para ulama, para awliya mereka menyatakan, inna min asbabi su'il khatimah at-tahawun bil falah. Di antara penyebab utama orang mati dalam keadaan su'ul khatimah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tahu artinya mati dalam keadaan su'ul khatimah? Mati dalam keadaan su'ul khatimah artinya mati nggak bawa iman, nggak bawa Islam. Imannya, Islamnya dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia matinya dikafani, disolatin, dikuburin di kuburan muslimin. Tapi apa arti itu semua? Kalau dia meninggal nggak bawa Islam, nggak bawa iman. Al-Habib Abdullah Haddad, para ulama menyatakan, di antara penyebab orang mati semacam ini dalam keadaan su'ul khatimah adalah at-tahawun bis shalah, menyepelekan perkara sholat 5 waktu. Makanya para habaib kita, para ulama kita tuan-tuan, ini sholat jangan disepelekan, jangan diundur dari waktunya. Kadang ibu-ibu nih saya pengen ingetin, kadang gara-gara ada acara pengantin udah pakai make up, ya udah dandan, begitu sholat diundur-undur sampai keluar dari waktunya. Gara-gara hadir acara pengantinan, sholat diundur sampai keluar dari waktunya. Repot urusan ini. Urusan hidup mati dalam keadaan su'ul khatimah tergantung sama sholat ini lah. Gara-gara apa namanya? Pengantinan acara kita hadirin, sholat diundur. Ya Allah, jangan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngajarin kita, itu habaib kita, para ulama kita, mereka wanti-wanti sholat jangan diundur dari waktu. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, ini mungkin orang-orang tua kita dikenal. Habib Saleh Tanggul, Habib Keramat, wali besar. Habib Saleh Tanggul itu bukan keramat, ya, tapi beliau itu terkenal doanya dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan dia ini Al-Habib Shalih Al-Tanjur, beliau ini selalu wanti-wanti kepada para penceramah. Beliau bilang sama para penceramah, kalian kalau mau penceramah, yang paling penting harus kalian bahas dua hal. Apa? Yang pertama, perkara sholat 5 waktu. Yang kedua, bakti kepada kedua orang tua. Sebab dua perkara ini kalau dijalani sama umat, sudah surga dunia akhirat diuntung. Kebahagiaan dunia akhiratnya di luar. Sebab manusia yang sukses, baik sukses urusan dunia maupun sukses urusan akhirat, orang besar ada nih di berbagai penjuru dunia dari urusan dunianya, atau orang besar, seorang wali besar, ulama besar, yang dia bakal dapetin mereka jadi orang besar gara-gara dua perkara ini: sholat 5 waktunya di jalan yang benar, dan dia bakti sama emaknya sama orang tua. Sampai itu Habib Shalih Al-Tanjur diriwayatin dalam sejarah hidupnya, kalau ada penceramah depan beliau nggak nyebutin perkara ini di ceramah macam-macam, tapi sholat sama bilang walidain nggak disebutin, marah Habib Shalih. Dia bangun dari tempat duduknya, diambil mikrofonnya, dia yang ceramah, ngajarin orang untuk sholat 5 waktu benar dan birrul walidain. Sampai begitu, sebab ini perkara-perkara penting. Sampai disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Uyurwa fil Athar, anna man taraka sholata muta'ammidan kutiba ismuhu ala babi jahannam, fulan ibnu fulan la budda min dukhulin nar. Itu diriwayatkan orang kalau ninggalin sholat secara sengaja, dia punya nama ditulis oleh Allah di atas pintu api neraka. Udah gak enak tuh orang yang namanya ditulis di pintu neraka. Mudah-mudahan jangan sampai kita atau keluarga kita begitu. Tahu bunyi tulisannya? Bunyi tulisannya berbunyi tulisan fulan bin fulan yang ninggalin sholat secara sengaja wajib masuk api neraka melalui pintu neraka ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang untung bukan yang punya kursi di DPR, tapi yang untung yang punya kursi di surga, yang namanya ditulis di pintu surga. Yang celaka, yang melarat, yang sial, yang namanya ditulis di atas pintu api neraka. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah masukkan kita ke dalam surga ini. Ya Allah. Saking penting perkara sholat, Bapak Ibu. Anak dari usia 7 tahun wajib kita suruh sholat. Kita kalau dengar suara adzan, kalau waktu sholat masuk, kita wajib melaksanakan sholat. Tapi khusus orang tua punya kewajiban lebih di atas itu. Apa? Dia wajib ajak anak-anak yang usia 7 tahun atau lebih untuk melaksanakan sholat. Kalau dia nggak ajak anak untuk sholat, nggak dia perintahkan, dia lalai, dia lupa, maka dia telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada apa-apa. Dia telah melanggar perintah Allah. Ini perkara penting. Usia 7 tahun dia bilang perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat. Guru Allah yang tumbuh sholat di Mustafa. Wadribuhum ala tarkihabil ajab. Sampai Nabi bilang, usia 10 tahun kalau kita punya anak berani ninggalin sholat, pukul itu anak, kata Rasulullah. Nabi, manusia yang paling besar kasih sayangnya bakal kita, lebih besar kasih sayangnya Rasulullah kepada kita daripada kasih sayang orang tua kita bakal kita. Wa ma arsalnaka illa rahmatan bil mu'minina raufur rahim. Allah bilang begitu. Tapi kadang orang tua zaman sekarang nih, anaknya ninggalin sholat begitu, jangan deh, kesian, masih kecil. Betul. Banyak kayak begitu. Anaknya ninggalin sholat dipukul, jangan beri kesian, masih kecil. Tapi kalau tuh anak pecahin piring di dapur, ditabok sama mamanya. Betul. Piring lebih berharga dari sholat. Ini kan nggak ada lu sampai masih kecil mereka. Pecahin piring, tabok sama mamanya. Bapaknya lagi asyik nonton infotainment ngeliatin perempuan yang pada buka aurat. Anaknya ngehalangin TV, dimarahin tuh anak. Dia ribut, dia nangis, dipukul tuh anak. Nggak ada alasan, masih kecil deh. Tapi kalau sholat dia tinggal deh, kesian, jangan dipukul, jangan dimarahin, masih kecil deh. Ini nggak lain karena imam rumah yang hati kita. Lalu apa sebab ini semua yang terjadi kayak begini nih? Ini adalah penyebab turunnya bala dan musibah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumay, seorang ulama besar di negeri Hadramaut, guru daripada gurunya kami berteman dengan Abdullah bin Yahya. Beliau pernah bilang, "Ma bin nas illa salatah."
Ini apa yang menimpa umat, menimpa manusia saat ini, bala, musibah, bencana, penyebabnya adalah ketika sholat lima waktu dilalaikan oleh mereka. Karena itu di perayaan Isra Mi'raj kita hadirin saat ini tujuannya biar kita perbaiki sholatnya kita, anak-anak kita. Allah bilang, "Bu anfusakum wa ahlikum." Kan bapak-bapak, ibu-ibu, kita dapetin kita punya anak. Ya, anak kita pergi dari pagi, pulang ke malam dengan segala aktivitasnya, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Pergi pagi, waktu salat zuhur dia di jalan, kita nggak lihat, kita nggak tahu. Waktu asar dia di jalan, waktu maghrib siapa yang nggak kenal macet di Jakarta. Waktu maghrib Jakarta macet, dia di jalan. Ya Allah, baru sampai rumah, udah isya, udah jam 8, jam setengah 9 malam. Tapi ini kenyataan yang kita dapetin. Anak kita pergi pagi, pulang udah setengah 9 malam. Begitu nyampe rumah, dia masuk, yang pertama ditanya sama bapak dan emaknya tahu apa? Bawa makanan nggak? Bawa martabak apa enggak? Bawa gado-gado nggak? Bawa duit nggak? Bawa oleh apa? Itu yang ditanya. Tapi dari pagi, duhur di jalan, asar di jalan, maghrib di macet, nggak pernah ditanya duhurnya sholat di mana. Padahal itu kewajiban kita orang tua. Asar sembahyang di mana? Tadi kena macet, ente ada di apa namanya kendaraan umum, sholatnya di mana itu maghrib? Nggak pernah ditanya. Alasan, bik macet bik, Jakarta sampai nggak kena macet. Alasan aja. Tapi coba ketika dia di kendaraan umum di oplet, ya, dia kebelas pipis, dia turun, walaupun mesti bayar oplet 2 kali lipat. Tapi kalau sholat, alasan macet bik, kan sudah di rumah. Ya Allah. Ada nggak begini? Kenyataan. Di dalam tubuh umat Islam yang perlu kita perbaiki. Makanya nih kita bikin acara perayaan Isra Mi'raj supaya kita perbaiki begini. Kita punya anak gadis. Maaf ya, terus terang anak gadis kita kan anak yatim. Pergi pagi, pulang udah malam gak ada yang ditanya. Gak ditanya lah mamanya sama bapaknya. Ayah kalau maghrib nyariin anaknya. Tapi anak-anak gadis kita ya Allah keluar pulang malam, apalagi malam mingguan begini. Dia jalan nomor 1 kita gak tahu ya Allah. Kita dapetin anak gadis keluar pagi, pulang udah maghrib. Yang udah pasti duhur, waktunya sholat duhur dia di jalan, waktunya sholat asar dia di jalan. Anak perempuan kita keluar kagak bawa mukena, kita nggak ambil pusing. Padahal kita mesti pikirin, ini sembahyang di mana? Waktu duhur dia di jalan, waktu asar di jalan, maghrib dia di jalan. Mau sembahyang bagaimana? Kita orang laki-laki. Orang perempuan sembahyang udah mukena, pergi nggak bawa mukena, nggak dipikirin sama kita. Tapi kalau anak kita pergi nih, handphonenya ketinggalan, disusulin. Panggil tukang ojek, atau bayar duit, susulin anak, handphonenya ketinggalan itu dia. Tapi bukan ketinggalan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun kita hidup sama anak kita nggak pernah kita tanya. Padahal kita punya tanggung jawab sama Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Gua anfusakum wa ahlikum, jaga diri kita, keluarga kita. Ini tanggung jawab yang perlu kita perbaiki. Makanya kita bikin acara Isra Mi'raj. Mau kemudian bentar lagi ini penting nih, ini pelajaran dan perayaan Isra Mi'raj kita bawa pulang mulai dari tadi. Mulai sekarang coba kita perbaiki. Bagaimana keluarga kita, rumah tangga kita, sholat yang kita sepelekan. Ini penting. Kalau kita mau surga, nggak usah repot-repot deh. Pada mau masuk surga ke insya Allah. Ya mudah-mudahan Allah kasih kita surga yang paling tinggi. Angan-angan sih tinggi. Cuman terus terang, surga nggak gratis. Kita kalau mau nginep di hotel berbintang 5 aja mesti bayar. Iya, bagaimana mau masuk surga? Mahal harganya. Saking mahal nih. Tapi emang pantas. Saking mahal itu surga, sahabat korbanin nyawa mereka untuk meraih itu surga. Nabi supaya membengkak kakinya jadi untuk meraih itu surga tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita apa yang kita kasih? Apa yang kita berikan untuk meraih itu surga yang tinggi di sisi Allah?
Imam Zainal Abidin sembahyang tahajud 1000 rakaat tiap malam. Kita belum tentu bisa kayak gitu nih. Imam Al-Jalani 1000 rakaat, Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat, kemana lagi ada perempuan. Mu'adzah Al-Adawiyah 600 rakaat tiap malam. Banyak lagi ya. Kita kayak gitu kita nggak bisa. Tapi ini yang kita bisa. Sholat 5 waktu benar kita jalani, kita ajak anak-anak kita, keluarga kita. Puasa Ramadan bentar lagi datang, kita puasa benar. Tentu ya, kita jalani dengan benar, dengan ikhlas, dengan tulus. Insya Allah tidak pada masuk surga. Ya. Emang begitu, Nabi pernah ditanya sama sahabat. Satu sahabat datang sama Rasulullah. Kira-kira nih saya mau tanya, ini sahabat polos tanya sama Nabi. Kalau saya cuma bikin sholat 5 waktu aja, nggak saya tambahin, nggak saya kurangi. Terus puasa Ramadan aja, kagak ada puasa Senin Kamis atau apapun. Sholat juga cuma 5 waktu, nggak ada kopiah, nggak ada baknya, cuma itu ya. Kira-kira kalau saya jalanin benar tulus, ini sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sebab zakat juga kalau yang mampu. Ya kan, kalau memenuhi syarat, haji juga kalau yang mampu. Ya sholat sama puasa, saya jalanin benar tulus. Kira-kira saya masuk surga nggak ya Rasulullah? Dan sahabat tanya gitu bakal kita ya? Jawab Nabi. Nabi bilang kalau memang itu tulus, yang saya jalanin benar, ini sholat sama puasa itu tulus, nggak itu tambahin yang kurang, tapi itu jalanin tulus benar, insya Allah itu masuk surga. Dengan begitu sahabat dia kembali dengan bahagia. Dia bilang demi Allah ya Rasulullah, saya nggak bakal tambahin, nggak bakal kurangin. Ini yang saya bakal bikin. Pulang dia. Rasul bilang sama sahabat, aflah harus pada. Ini orang bakal beruntung kalau dia betul-betul lurus di jalannya, sholatnya benar 5 waktu, puasanya benar di Ramadan di jalannya benar, dia tulus, dia bakal masuk surga, dia bakal bahagia dunia akhirat. Kalau sebanyak-banyak itu ya, Ramadan sholat kita jangan tinggalin, anak-anak kita perhatiin sholatnya. Ini mayoritas kita, kalau dilihat kantongnya, yang udah pasti ada handphone, betul. Apa gunanya sih handphone? Ini orang Yahudi bikin tuh handphone, bakal kita ya. Bukan kita bakal gunain SMS-an buang waktu kita bisa-bisa. Kita kata Allah, kita lihat nih di rumah waktunya kita habis bakal televisi, di luar waktunya kita habis bakal SMS-an, bakal handphone. Semua di kantong kita kalau diperiksa, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang pejabat, yang melarat, semuanya di kantongnya ada handphone. Ini handphone gunanya tahu bakal apa? Kita pakai bukan bakal ngabisin waktunya kita, pulsanya kita. Tapi handphone kita pakai begitu masuk waktu sholat, anak kita lagi sekolah, SMS tanya ini udah sholat belum? Itu gunanya. Jangan bakal SMS-an doang, nggak ada gunanya. Ini manfaatnya, ini tujuannya dibikin orang Yahudi biar kita pakai, maka dari itu Allah. Waktu masuk sholat, anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, ingetin sholatnya. Begitu, ini tujuannya. Ini bawa oleh-oleh dari habis ke rumah. Ini nasihat, bawa jalani dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kasih keberkahan pada kita sekalian. Semua yang ada di sini masuk surga ya Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ngomong panjang lebar, tapi besar ini sampai ditunggu lagi undangan di Pelungko. Tapi insya Allah ini yang sedikit kalau kita jalani, kita praktekin, insya Allah kita untung dunia akhirat. Kayak Nabi bilang tadi, aflah pada untung, dia orang bakal beruntung dunia akhirat kalau dia tulus jalani. Sholat 5 waktu benar, puasa Ramadan, insya Allah kasih berkah kepada kita sekalian. Buat terakhir, pesan dari Nabi. Sebelum kita nyambut Ramadan ini, bentar lagi, satu aja kita minta. Ramadan, ya, nanti kalau lihat, kita hadir pengajian, hadir taklim. 1 tahun penuh. Alhamdulillah di kitab-kitab kita cari. Semua kitab-kitab nyebutin tentang bulan Ramadan. Majlis taklim semuanya nyebutin tentang Ramadan. Guru-guru ngajarin semuanya tentang Ramadan. Ramadan itu bulan apa? Syahrul Quran, Syahrul Siyam, ya, Syahrul Tilawatul Quran, Syahrul Tarawih, Syahrul Munajah bil Ashar, bulan Tarawih, bulan Tahajud, bulan ibadah, betul. Bulan pengampunan Allah. Tapi kita cari, ada nggak di kitab-kitab yang nyebutin kalau Ramadan syahr sinetron, bulan sinetron, ada nggak? Nggak. Kita cari kitab-kitab sekarang sama ulama majlis semuanya nyebutin bulan Ramadan bulan televisi, ada nggak? Nggak ada. Tapi kenyataannya sekarang Quran udah tutup buku, ganti mah televisi Ramadan. Ini kenyataan. Kita hidup kita habis.
Ya, hidup kita ini waktu kita habis bakal nonton TV. Kalau kita cek di PLN, kita kena bayar listrik tiap bulan yang paling mahal dari televisi. Ini coba Ramadan, televisi matiin. Kita malu, kita jangan sampai kalah sama syaitan, sama pengikutnya. Syaitan tahu bakal diikat sama Allah Ramadan, tapi dia udah siapin programnya dari sebelum Ramadan. Oh, hari kita 2 hari sebelum Ramadan kita nggak tahu apa kita bikin Ramadan. Nggak tahu program kita apa kita mau ibadah sama Allah gimana kita nggak tahu. Yang ada Allah terawih puasa ya. Tapi ini dia syaitan kawan. Sama pengikut-pengikutnya 2000 berapa bulan lalu gue udah bikin sinetron udah siap, kuisnya udah siap ya. Iklannya dari dulu sampai sekarang nyambut bulan suci Ramadan. Ini kita masuk Ramadan TV mati. Jangan sampai kita sibukin waktu kita sama televisi. Itu kalau pernah dilihat seluruh stasiun TV lain bulan Ramadan nggak ada 24 jam. Ya Allah, paling lama jam 2 mati. Dan tapi Ramadan khusus 1 bulan penuh 24 jam, hampir seluruh mayoritas stasiun TV. Terus acara semuanya dibikin seakan-akan Islami. Saya nggak bilang Islami, saya bilang seakan-akan Islam. Sinetronnya seakan-akan Islami, dia bukan Islami. Sebab kalau kita perhatiin yang katanya Islami itu bakal dapetin katanya Islami. Kebetulan acaranya ada musola, ada ustaz, sama ada satu perempuan, pakai jilbab. Selebihnya perempuan juga isi semuanya. Kebetulan satu orang perempuan pakai dia jilbab, pakai ustaz satu di musola atau di masjid syutingnya. Selebihnya itu perempuan yang lain-lainnya semuanya buka auratnya, buka rambutnya, buka dadanya. Ini Islam. Ini Islam. Begini. Islam kayak begini. Dibikin dikemas seakan-akan Islam. Terus kalian tadi ceritanya semuanya percintaan, pergaulan bebas. Islam kayak jadi begini. Dibikin seakan-akan Islam padahal bukan Islam. Kita bakal dapetin acara lain yang namanya kuis-kuisan itu. Kita ulama nih, para ulama di sini. Ngelihat kuis yang ada di situ, kita malu agama dipermainkan. Yang bawain kuisnya, ini ilmu, ya. Sahabat Nabi Muhammad SAW, para tabiin bawa kemari sampai kita cicipin dengan lega, mereka nyawa melayang, darah mengalir. Tapi sekarang dengan kuis beginian, ya, agama dipermainkan. Yang bawainnya pelawak, ustadznya juga bukan ustadz benar, pelawak siluman. Iya kan? Jawabannya kadang naik. Agama dipermainkan. Katanya Islami, ini Islami lah. Ini semuanya dibikin tujuannya aja. Tujuannya supaya kita umat Islam Ramadan nggak jadi Ramadan sebagai bulan Al-Quran, tapi bulan sinetron. Nah kita udah cukup 24 jam, setahun penuh seumur hidup kita habis nonton televisi. Ramadan matiin dikit, sebulan. Allah dan matiin TV sebulan itu bakal nikmatin kelezatan ibadah, kelezatan sholat. Ini enggak, waktunya kita taraweh. Yang ada di benak kita waktu sujud, kapan imam udah selesai, ketinggalan kita sinetron kita yang bagus. Ya Allah. Iya kan? Ini kenyataan. Orang waktunya tahajud, akhirnya lagi sahur. Ya ini enggak video di nomor. Padahal itu saat menjawab, saat dikabulkan doa Allah Subhanahu Wa Taala. Matiin TV bentar aja. Nggak bisa kita matiin 24 jam Ramadan. Paling nggak kita atur waktu. Di waktu-waktu tertentu menggunakan untuk Al-Quran. Yang menghafal Al-Quran atau Imam Syafi'i menggunakan Al-Quran. Kita, saya, Bapak Al-Quran semua di sini. Berapa kali kita hafal Al-Quran? Imam Syafi'i 60 kali. Imam Ahmad bin Hanbal juga begitu. Imam Abu Hanifah juga begitu. Imam Malik juga begitu. Imam Abdurrahman As-Sugaf berapa kali hafal Al-Quran? Tiap hari dia hafal Al-Quran pagi siang malam. Saya kita semuanya berapa kali hafal Al-Quran? Hatam sinetron udah sering. Kita dapetin sinetron yang 700 juz. 800 juz, 1000 episode kita khatamin semuanya. Ini Ramadan bulan Al-Quran. Kita mau dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Ramadan itu berkahan Mohon maaf kalau bahasan kita agak kasar, tapi insya Allah ini kalau kita jalani, kita praktik, kita untung dunia akhirat. Kita doakan para guru kita para hamba, kita mudah-mudahan Allah kasih sehat, terima kasih kepada
anak berkhusus Ustaz Iskandar. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan kepada beliau, Allah kasih ilmu yang bermanfaat bisa bimbing kita jalan yang diri dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin wa ya rabbil Allahumma barik lana fi ma madha min al-sha'ban balighna Ramadan balighna Ramadan balighna Ramadan wa aina 'ala siyam wal qiyam wa qadna min al-asad ya rabbal alamin sallallahu alaihi wa Muhammad an-nabiyyi wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.